Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Virtual dan kita sudah berada di segmen terakhir. Kita langsung saja ke narasumber kita. Saya langsung saja mau ke Mas Huda. Silakan Mas Huda dengan closing statement-nya untuk masalah hal ini badai PHK di tengah pandemi. Bagaimana Mas untuk closing statement-nya? Baik Mbak, tadi memang yang benar yang kita katakan sama Bang Asi, Bang Iqbal dan Pak John juga, dan secara teori ekonomi juga sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan juga adalah pertumbuhan dari produktivitas. Ya kan? Produktivitas itu yang tadi dikatakan bahwa negara ini nggak boleh untuk mengurangi produktivitasnya, itu sangat make sense banget. Tapi satu sisi memang kita harus juga menjaga kesehatan dan keselamatan nyawa kita. Nah, itu juga harus kita jaga juga ininya. Nah, karena apa? Karena kalau semuanya kesehatan dan keselamatan nyawa dari buruh ini nggak dijaga, maka otomatis produktivitas kita juga akan berkurang gitu loh. Nah, itu sebagai trade off dari sisi ekonominya dan dari sisi kesehatan. Tapi di satu sisi sebenarnya dalam pandemi ini dibutuhkanlah kehadiran pemerintah yang tegas dan dia konsisten sehingga dia bisa menjawab dari persoalan-persoalan buruh selama ini yang tadi yang dikatakan PHK juga, terus habis itu THR harus dibayarkan secara penuh. Itu saya dukung banget, dan juga mungkin Kementerian Ketenagakerjaan bisa mempertimbangkan untuk mencabut mengenai SE yang mengatur THR bisa dicicil atau enggak gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Huda. Silakan dengan Pak John. Baik, yang pertama karena topiknya ini menyangkut soal PHK, saya selalu mengedepankan pasal 151 Undang-Undang 13, jangan gampang mem-PHK. Tetapi pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Saya kira itu landasan filosofi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagaimana caranya? Menghindari pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, mengurangi upah fasilitas di level manajer maupun direktur. Nah, saya kira itu. Kemudian mungkin mengurangi shift, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, merumahkan tapi upah dibayar, dan tidak memperbanyak kontrak, dan segala macam. Tapi temanya, saya sepakat dengan Pak Iqbal tadi, lakukanlah yang terakhir adalah dialog dengan serikat pekerja, serikat buruh. Saya masih di kantor ini Pak, teman-teman serikat pekerja datang, baik pengusaha. Saya selalu dorong dialog. Emang ini budaya di pasal 136 Undang-Undang 13, musyawarah mufakat. Nggak ada yang pengen situasi ini kita pengen badai ini berlalu. Tapi kita punya budaya, punya filosofi, punya hubungan industrial yang harmonis. Saya kira itu jalan yang bukan apa. Tetapi yang terakhir, apabila teman-teman semua mungkin Disnaker harus hadir lah. Nah, kalau itu mungkin nasional bisa saya hadir, tetapi misalnya kasusnya di Sidoarjo, ada persoalan di mana, saya kira Disnaker di seluruh Indonesia, saya sudah hubungi teman-teman Disnaker Indonesia, siap membantu teman-teman serikat pekerja, siap membantu teman-teman pengusaha, bagaimana melaksanakan supaya ini aturan bisa berjalan. Saya sepakat, THR harus dibayar. Itu saya sepakat itu apa ya. Ya, silakan Bang Iqbal. Ya, yang pertama kita apresiasi usaha Presiden Jokowi yang tadi Pak John sampaikan, kartu prakerja. Bagus sekali itu. Ya, tapi mudah-mudahan kartu prakerja sebaiknya, kalau saran kami pada waktu itu dengan Presiden kita sampaikan juga, udah semuanya tunai aja, cash, nggak usah ada training. Itu usulan ya, itu usulan. Seperti di Australia ada istilahnya subsidi upah, di Malaysia, di Eropa Barat itu namanya subsidi upah. Kita kartu prakerja itu sebenarnya subsidi ya, buat orang yang ter-PHK itu bagus. Tapi sebagai cash, nanti kalau udah normal silakan training. Begitu pula ada stimulus, jangan lupa ada stimulus 405,1 triliun dari negara itu. Tujuan Presiden adalah menghindari PHK. Kalau tidak dapat dihindari, berunding tadi yang Pak John itu benar. Makanya jangan sedikit-sedikit ngeluh, kita minta upah tidak dibayar penuh, THR tidak dibayar penuh, jangan. Hindari, kalau dikasih stimulus 405,1 triliun loh. Sebagian memang tidak semua, sebagian besar tapi 54% untuk pengusaha. Tujuan Pak Presiden Jokowi kan kasih stimulus itu adalah menghindari PHK sebisa mungkin. Itu Pak John maksud ya. Terima kasih. Yang kedua, jangan lupa loh, di sektor industri kategori kedua manufaktur, Pak John dan seluruh pemirsa, itu akan ada ledakan PHK 2 bulan lagi. Saya udah ketemu beberapa pengusaha Jepang dan Eropa. Persiapkan diri kita, jangan panik. Tolong sampaikan salam dengan Bu Menteri, terima kasih. Ada perhatian serius juga.
Tapi lebih detail lagi, jangan menimbulkan kepanikan. Tetap tenang. Saya masih lihat ada beberapa kebijakan yang sifatnya kepanikan, yang tiba-tiba di statement di media, saya nggak tahu apa salah kutip atau tidak, tapi teman-teman buruh kan jadi bereaksi. Nah, hindari itu. Apakah mungkin persiapannya Ya, itu salah gimana? satunya dengan menyiapkan diri untuk bergeser ke industri digital begitu, Bang? Tidak bisa dihindarin, karena revolusi industri 4.0 akan terjadi dua. Digital ekonomi, yang kedua adalah future work, kami menyebutnya di ILO, atau robotisasi. Itu akan terjadi di 2025 puncaknya. Apalagi dengan ada pandemi corona. Nah, persiapkan diri kita juga di situ. Yang terakhir adalah jangan membuat kebijakan, kalau pengusaha minta, bikin kebijakan. Misal, kami susah. Ya susahnya apa? Audit dong. Ukuran susah itu kan audit. Jadi jangan, kami susah nggak mau bayar THR, bikin SE. Kami susah nggak mau bayar upah, bikin PP. Kami susah supaya investor asing masuk, permudah TKA, bikin izin, bikin omnibus law. Jangan begitulah. Persiapkan diri. Jadi ada solusi yang aplikatif begitu ya. Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bang Iqbal. Silakan dengan Bang Ansy. Dalam pandemi ini perspektifnya itu saya tegaskan lagi perspektif penyelamatan. Dan dalam penyelamatan itu ada dua hal. Pendekatannya bansos, quick yielding income and commodities. Jadi hak rakyat itu harus dikasih karena itu terkait dengan kelangsungan hidupnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan stimulus. Stimulus ini jangan dipotong-potong dan jangan sampai tidak ada. Kenapa? Karena sektor ekonomi ini harus diselamatkan. Nah, ini dua pijakan dasar yang harus dilakukan oleh negara. Sekaligus negara harus menegaskan bahwa negara sungguh hadir. Ya, bansos dan juga stimulus. Untuk melakukan ini, kembali lagi, data itu harus valid dan akurat. Jangan sampai kita salah data, nanti salah semua. Kerja ini berdasarkan data. Dan harus bisa diverifikasi, validasi, dan akurasinya kita jamin. Nah, yang berikut, kalau kita maknai pandemi ini sebagai sebuah perang, sebagai sebuah kebencanaan, perspektif yang dasar itu adalah, pertama kita ini harus bisa bersatu dan bergotong royong. Kepemimpinan itu harus ada dan kuat, bukan otoriter loh ya, tetapi kepemimpinan yang kuat, sinergi dari berbagai komponen masyarakat. Jujur, saya sangat senang sekali mendengar pencerahan-pencerahan yang dilakukan oleh Pak Iqbal tadi, catatan-catatan kritis dari perspektif ekonomi, dari Mas Huda tadi, dari Indef, dan juga kelihatan ada komitmen yang cukup kuat dari pemerintah lewat Pak John tadi. Nah, Pak John kata kuncinya transparan, partisipatif, ini juga akan membuat kita ini kemudian bisa saling percaya. Nah, dalam situasi seperti ini, kurangi nyinyir, kurangi saling menyalahkan, kita melihat ini ke depan. Baik. Ketika pertumbuhan itu naik 1%, ada 1 juta angkatan kerja yang terserap. Begitu sebaliknya, kalau kemudian turun 1% saja, ada 1 juta yang hilang. Dan hari ini pertumbuhan kita ada di angka 2,97, ini terburuk sejak tahun 2001. Nah, saya berpikir kalau kemarin kita melakukan peperangan dalam tanda petik dengan corona, itu dari dalam rumah dengan mengisolasi diri, hari ini ancaman itu tidak saja fisikal sifatnya, tetapi juga ancaman multidimensional termasuk ancaman ekonomi. Kita perlu melakukan adaptasi secara cepat dan ketat, melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk melakukan peperangan dengan corona ini, mungkin dengan keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan penyesuaian-penyesuaian dengan mematuhi protokol penanganan COVID ini secara jelas. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih kepada Nusantara TV, Pak Huda, Bang Said Iqbal, dan juga Pak John. Kita doakan semoga kita semua sehat dan tetap bisa bekerja untuk Republik kita tercinta ini. Amin. Terima kasih Bang Ansy. Dan terima kasih juga Pak John, Bang Iqbal, dan juga Mas Huda. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan solusi, karena tidak hanya Indonesia saja yang terdampak, tetapi juga pekerja-pekerja di seluruh dunia. Dan pemirsa, sampai di sini dulu bincang virtual pada hari ini. Jangan lupa saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.